Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Satrio selaku dosen pengampu praktikum analisis laporan keuangan, dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenankan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus kegagalan kredit dari Deutsche Bank. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai studi kasus kegagalan kredit dari Deutsche Bank, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Putri Aryana Taladi. Yang kedua ada Satrian Oktavianu. Dan yang terakhir ada Afifah Rizkika Nur Azari. Baik, selanjutnya apa aja sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama ada latar belakang kasus, kedua ada detail kasus, yang ketiga ada jenis kredit atau produk kredit, yang keempat ada exposure atau besaran kredit, yang kelima ada kesalahan pemberian kredit, dan juga yang terakhir ada dampak kasus dan pihak yang terdampak. Selanjutnya membahas pada inti pembahasan kali ini, yaitu supermarket of Deutsche Bank. Kehancuran subprime adalah peningkatan tajam dalam hipotek berisiko tinggi yang mengalami default mulai tahun 2007, berkontribusi pada resesi paling parah dalam beberapa dekade. Ledakan perumahan di pertengahan tahun 2000-an dikombinasikan dengan suku bunga rendah pada saat itu, mendorong banyak pemberi pinjaman untuk menawarkan pinjaman rumah kepada individu dengan kredit buruk. Ketika gelembung real estate pecah, banyak peminjam tidak dapat melakukan pembayaran hipotek subprime mereka. Next. Nah, selanjutnya membahas mengenai latar belakang kasus kegagalan kredit dari Deutsche Bank, yaitu dilatar belakangi oleh upaya The Fed selaku Bank Sentral Amerika Serikat dalam kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga dan standar peminjaman yang rendah. The Fed ini ingin meningkatkan kembali kondisi ekonomi dengan memperbanyak uang yang beredar untuk bisnis dan konsumen yang lebih murah. Akibatnya, banyak orang yang memanfaatkan momen tersebut untuk membeli rumah dengan tingkat bunga KPR yang rendah. Kondisi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti. Nah, supermortgage ini yang awalnya hanya berimbas pada sektor properti dan pasar modal Amerika Serikat, ternyata juga memberi pengaruh cukup besar pada lembaga keuangan terkemuka lainnya, seperti Citigroup, Lehman Brothers, dan juga Morgan Stanley. Hal ini tuh juga dilatar belakangi oleh ketidaklayakan menerima kredit karena berlatar belakang non-income, non-job, dan non-aset yang dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tanggungan kredit yang mereka pinjam. Nah, supermortgage dari Deutsche Bank ini juga muncul karena kurang lebih sama dengan yang terjadi pada supermortgage di Amerika Serikat, yaitu di mana Deutsche Bank ini terlibat dalam penjualan sekuritas yang didukung hipotek beracun atau toxic mortgage yang telah menjual pinjaman hipotek secara eksklusif pada tahun 2006 dan 2007 melalui broker hipotek. Sehingga Deutsche Bank ini dikenakan denda sebagai akibat dari penanganan krisis subprime mortgage pada 2008. Selanjutnya, detail kasus dari kegagalan kredit Deutsche Bank. Pinjaman hipotek Deutsche Bank yang telah dijual secara eksklusif pada tahun 2006 dan 2007 melalui broker hipotek kepada calon peminjam dengan sejarah kredit yang buruk. Menurut Financial Service Authority, sebanyak 7.967 hipotek diatur oleh bank selama ini, di mana 4.211 masih dalam pembukuan. Pihak Deutsche Bank sendiri sebagai kreditur hanya fokus pada menjual produk pinjaman hipotek secara masif dan memberikan pinjaman tanpa memeriksa keterjangkauan dengan benar. Penjualan hipotek yang dilakukan secara eksklusif ini mengakibatkan beberapa peminjam hipotek menunggak sehingga Deutsche Bank ini berulang kali melakukan pelanggaran yang masuk dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu memukul beberapa nasabah karena tunggakan pembayaran. Deutsche Bank ini juga harus bertanggung jawab akibat perilaku ilegal dan praktik pemberian pinjaman tidak bertanggung jawab kepada investor Amerika yang menyebabkan kerugian serius dan abadi hingga terjadi gagal bayar atau wan prestasi yang secara langsung berkontribusi pada krisis keuangan internasional.
Deutsche Bank ini juga mengaku membuat pernyataan palsu dan menghilangkan informasi material kepada investor tentang pinjaman yang termasuk dalam sekuritas beragunan, yaitu hipotek perumahan yang dijual oleh bank. Nah, dampak dari adanya kasus kegagalan kredit tersebut, Deutsche Bank ini meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas layanan hipotek dan berhenti meminjamkan pinjaman hipotek pada tahun 2008. Deutsche Bank ini telah menjadi perusahaan keuangan pertama di Inggris yang telah didenda sebesar 840.000 euro oleh otoritas jasa keuangan di Inggris. Baik, selanjutnya materi mengenai jenis kredit dan produk akan dijelaskan oleh rekan saya, Afifah. Baik, Natali, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan memaparkan materi terkait informasi kredit Deutsche Bank. Informasi kredit Deutsche Bank di sini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah jenis kredit atau produk kredit, lalu yang kedua exposure atau besaran kredit. Yang pertama jenis kredit atau produk kredit. Deutsche Bank melakukan perilaku secara ilegal terkait pemberian pinjaman secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian secara serius, terutama bagi para investor, serta memiliki dampak atas krisis keuangan secara internasional. Adapun jenis kredit atau produk kredit yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut yaitu di mana pihak bank tersebut melakukan sebuah penawaran yaitu pinjaman hipotek atau penjualan subprime mortgage yang di mana pihak tersebut melakukan berbagai pelanggaran dan mengakibatkan pihak bank tersebut menerima sebuah dakwaan atas kasus kriminal yang telah dilakukan. Lalu yang kedua adalah exposure atau besaran kredit. Dalam kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak Deutsche Bank mengalami kegagalan sebuah kredit sebesar 14 miliar US dollar. Namun, Departemen Kehakiman bersama Mitra Federal telah mengumumkan bahwa pihak Deutsche Bank hanya mampu menyelesaikan sebesar 7,2 miliar US dollar atas kasus yang telah dilakukan tersebut. Baik, lalu materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kesalahan pemberian kredit oleh pihak Deutsche Bank. Kesalahan pemberian kredit oleh pihak Deutsche Bank adalah melakukan pembelian hipotek subprima di saat dana kurang mencukupi. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak Deutsche Bank akan meraup keuntungan secara besar yang berasal dari bunga yang diberikan oleh para calon nasabah. Akan tetapi, untuk menarik perhatian debitur, pihak bank menurunkan syarat standar minimum yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan para debitur gagal bayar dan pihak Deutsche Bank tidak dapat mengembalikan hipotek subprima tersebut. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Satriana. Baik, terima kasih Habibah atas kesempatannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu dampak kasus dan pihak yang terdampak. Dari kegagalan kredit tersebut, beberapa pihak terdampak seperti Deutsche Bank, nasabah, pemerintah, dan bank sentral. Nah, untuk Deutsche Bank sendiri, akibat dari kegagalan kredit perumahan tersebut, mereka mengalami kerugian sebesar 6,8 miliar US dollar dan mendapatkan penalti dari pemerintah sebesar 840.000 euro. Akibat dari kerugian tersebut, mereka hampir mengalami kebangkrutan dan saham mereka mengalami penurunan yang drastis. Yang kedua yaitu nasabah. Nasabah akibat mereka gagal bayar sehingga mereka kehilangan tempat tinggal dan cicilan yang sudah dibayar itu hangus. Dan yang terakhir ada pemerintah dan bank sentral. Akibat dari subprime mortgage ini, mereka meningkatkan suku bunga tapi melonggarkan kredit, yaitu mereka
menurunkan seperti orang minimum 80% kredit masih bisa dikasih, tetapi bunga yang dinaikkan sehingga banyak nasabah yang mengalami gagal bayar. Dari rumah tersebut tentunya akan menjadi sitaan rumah yang awalnya lebih murah menjadi lebih murah karena menjadi bersifat second hand. Dan akibat dari kegagalan tersebut, Dash Bank mengalami kerugian. Itu berdampak ke bank lain karena krisis investor atau debitur-debitur yang menghimpun dana mereka ke bank itu menarik uang mereka sehingga mengalami krisis moneter. Nah, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.